Oke, sekarang kita main bangun datar lagi nih. Jadi soal yang kalau lo lihat sebenarnya nih rada-rada sulit, tapi sebenarnya nih soalnya gampang. Asal kalian paham konsep-konsepnya nih, konsep-konsep buat dapetin luas nantinya kita bakalan bahas kok. Tapi kita baca dulu soalnya. Jadi di sini dikatakan bahwa segitiga sama kaki A, B, C. Jadi ini A, B, C. Lo lihat dengan BA sama dengan BC. Jadi yang ini nih sama dengan yang ini. Oke, ini juga ada tanda strip 2-nya gini. Diketahui dua segitiga CBD. Nah, jadi lo tahu nih segitiga yang si kecil ini C, B, D itu luasnya 2. Dan jika titik D ini ada di CA ya. Nah, ini koordinatnya X, Y. Lo disuruh kira-kira berapa jumlah dari X plus Y atau koordinat ini berapa kalau dijumlahin gitu. Nah, sebelumnya lo harus paham dulu sebelum lo ngerjain, yaitu konsep dari segitiga sendiri. Kalau dibicara di sini ya kita bicaranya tentang dua segitiga ya, dua segitiga. Nah, prinsipnya hampir sebagian besar untuk bangun datar untuk mencari luas itu makainya alas dikali tinggi. Alas kali tinggi. Contohnya di mana? Kalian bisa melihat di segi 4 kayak gini. Ini juga sebenarnya pakai konsep yang hampir sama, alas kali tinggi. Kan betul nih panjang, ini lebar. Jadi lo kaliin. Jadi seolah-olah ini jadi alas, ini jadi tingginya. Jadi lo kaliin untuk dapat luas dari segi 4 ini. Nah, case-nya untuk segitiga adalah kalau lo perhatiin, misal segi 4 ini kita bagi 2, kita tarik garis diagonal dari sini. Nah, kalian bakalan dapat 2 segitiga. Oke? Ada 2 segitiga. Nah, makanya untuk luas segitiga kita perlu untuk ngebagi dia menjadi 2. Maka tercipta rumus setengah alas dikali tinggi. Oke? Nah, catatan yang paling penting yang lo harus tahu di sini adalah bahwa si tingginya ini harus, nah ini ya harus tegak lurus dengan si alas. Kayak gini nih, panjang sama lebarnya kan tegak lurus nih, ada 90 derajat di sini. Oke, jadi ini harus tegak lurus. Kenapa? Nah, karena ternyata untuk soal-soal yang sering munculin segitiga, biasanya segitiganya tuh aneh-aneh, kadang mencong, misalnya kayak gini mencongnya, atau bisa aja kayak gini mencongnya. Nah, ini tetap bangun segitiga. Nah, misalnya lo dikasih nih alas. Nah, apakah ini langsung menjadi tinggi? Belum tentu, karena kalau misalnya kita merujuk ke definisi tadi bahwa tinggi itu harusnya adalah tegak lurus terhadap alas. Oke, jadi kita perlu untuk ngebentuk garis hayal dari si puncak ini ke alasnya dan dia harus tegak lurus. Nah, sama halnya kayak kasus yang ini. Misalnya nih, lo dikasih nih alasnya 3, di sini 6. Apakah ini rumusnya langsung setengah kali 3 kali 6? Jawabannya enggak, karena lo lihat di sini 6-nya itu enggak tegak lurus terhadap si alas. Maka lo harus ngebentuk garis hayal yang dia tegak lurus terhadap si alas. Oke? Jadi meskipun nih garis hayalnya ada di luar segitiga, tapi tetap lo harus pakai yang ini karena dia tegak lurus, bukan yang ini. Nah, oke, kita balik lagi ke soal. Jadi di sini kalau lo lihat nih case-nya, semisal lo narik suatu garis yang ini nih, kan narik, oke, dia narik melewati titik B. Nah, lo dapat case yang spesial nih buat segitiga sama kaki. Kalau lo misalnya narik garis dari puncak ke alas dan dia kondisinya adalah tegak lurus,
tegak lurus, maka lo dapat alasnya bakalan tepat terbagi menjadi dua. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini. Nah, sama case-nya dengan yang ini toh. Lo dapat nih. Kan di sini dia sorry. Di sini kan dia tingginya ya, lo lihat dari sumbu Y berarti di sini kan 7, di sini 1. Berarti ini kan segmen yang ini panjangnya 6. Dan karena lo tarik garis di sini melalui titik B dan tegak lurus, otomatis ini bakalan jadi 33 kayak gitu terbagi. Oke. Kita balik lagi ke problemnya nih untuk menentuin si titik D. Dimana kan lo titik D-nya lo udah tahu nih kalau si X-nya bakalan ya sama aja dengan titik A sama titik C. X-nya pasti akan terletak di titik 1. Jadi si D-nya ini bakalan 1 gitu. Nah, sedangkan si Y-nya ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena di sini nggak jelas gitu. Makanya lo perlu bantuan informasi luas segitiga CBD. Di mana OD di sini, misalnya lo ngasih titik di sini jadi O, lo bakalan dapat panjang yang ini dengan modifikasi luasnya. Caranya adalah lo bisa perhatiin kalau si OD akan jadi tinggi segitiga DOB. Oke? Nah, ini nih bakalan jadi tingginya. Oke. Sehingga lo harus tahu dulu informasi luas DOB. Dimana luas DOB itu kan kita bisa peroleh dari luas dari segitiga yang gede ini nih, luas CDB ya, luas CDB dikurang dengan luas di sini harusnya luas dari COB ya, luas COB dikurang dengan luas CDB. Nah, dimana ini lo tahu untuk luas DOB-nya sendiri yang ini berarti setengah dikali dengan yang alas yang ini nih. Alasnya kan dia bicara sumbu panjangnya, bicara sumbu X kan, lo bisa dapat dari 5 dikurang dengan 1 di sini. Jadi otomatis nih panjangnya segmen yang ini pasti 4 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya ini yang menjadi problem. Oke. Sama dengan luas COB. Nah, COB tadi kan kita bisa lihat lagi nih dari sini, COB itu sama aja setengah dikali alasnya kan ini nih sama. Jadi dia alasnya juga dari 1 ke 5. Oke, sorry gue jelasin di sini. Jadi dari sini ke sini. Jadi dia kan dari 5, kan di sini titiknya 5, di sini titiknya 1. Jadi dia pasti panjangnya 4 dikali dengan tingginya. Nah, tingginya kan lo bisa lihat nih di sini tadi yang gue bilang kalau misalnya untuk case dari segitiga sama kaki ya lo kalau tarik garis yang melewati puncak dan tegak lurus terhadap alasnya lo bakalan dapat panjang dari alasnya bakalan terbagi 2. Nah, dimana panjangnya tadi ini kalau totalnya jadi AC adalah 6, maka ini adalah 3 poinnya. 3 dikurang dengan luas dari CBD atau CDB ini yang kita tahu dari soal ini 2. Nah, sekarang lo sisa operasiin ini jebret 2, ini 2. Jadi 2T sama dengan ini kan 6 dikurang 2 jadinya 4. Berarti T-nya adalah 2. Nah, lo udah dapat di sini berarti panjangnya 2 atau segmensi OD itu adalah 2. Nah, dengan melihat bahwa oh ternyata nih di sini kan 2, sedangkan kita kan mainnya dari 1. Otomatis kalau lo lihat di sini dari garis sini ke atas, maka lo bisa lihat bahwa panjang yang ini nih 3 plus 2 atau dia 5 panjangnya. Nah, cuman kan di sini lo ditanyain koordinat nih, otomatis ya lo harus lihat dari titik yang awal ini nih, dari titik A acuannya. Oke? Titik A. Jadi di sini kan titik A-nya untuk Y-nya adalah 1 di sini. Jadi dia bakalan naik sebanyak 5 satuan ke atas untuk capai D. Nah, berarti lo sisa tambah 1 plus 5.
Jadi untuk titik Y-nya di sini adalah 6. Nah, lo udah dapat koordinat dari titik D adalah 1,6. Jadi sekarang lo bisa ngerjain nih, berarti ekspresinya adalah 1 plus 6, jadi 7. Oke. Nah, dengan mengetahui konsep dari luasnya sendiri, lo bisa modifikasi soal kayak gini nih, dan lo bisa nemu jawabannya. Ya meskipun lo harus super jeli di sini. Gue bilangnya lo harus jeli karena belum tentu ya untuk segmen yang lo pakai di sini langsung dapetin panjangnya, langsung lo cantumin jadi koordinat, karena bisa aja titiknya itu mulai dari terserah titik apapun itu. Contohnya di kasus ini dia mulai dari 1,1, karena biasanya ya mungkin ada segitiga yang mulai titiknya 0,0 atau di sini A-nya 0,0. Jadi lo bisa langsung pakai panjang segmennya. Tapi kan di sini bicaranya dari 1,1, otomatis lo harus jumlahin dengan si panjang dari segmen ini untuk dapat koordinatnya. Nah, sekian untuk video kali ini ya. Mungkin kalau lo punya pertanyaan ataupun hal yang mau gue jelasin lagi, lo bisa nulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jika lo suka video ini, don't forget to like dan subscribe juga. Oke, terima kasih dan semangat.